Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Dan kembali lagi, pada topik kali ini saya akan membahas pembahasan yang sangat cukup menarik, yaitu tentang harapan yang diuji. Judulnya, kita akan tulis di sini adalah harapan yang diuji. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi di sini ada tentang harapan. Kalau kita biasa memaknai harapan itu artinya suatu yang kita inginkan atau bisa disebut sebagai goals ataupun doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita sebut aja. Di sini ada dinamakan sebagai tujuan. Ya. Tujuan itu berarti hasil yang harus kita dapatkan, di mana tujuan itu adalah hasil dari usaha yang kita laksanakan, sehingga ketika kita mendapatkan tujuan tersebut, yang kita dapatkan adalah kenikmatan, yang kita dapatkan adalah kebaikan, kenyamanan dan kebahagiaan. Nah, anggap saja di sini saya analogikan sebagai gunung. Di sini gunung. Nah, kalau kita ingin mendapatkan suatu tujuan yang kita harapkan itu, maka kita harus berupaya untuk mencapai hal tersebut, gitu kan? Nah, itu anggap saja di sini ada kita. Yang mana kita ini sedang menaiki sebuah gunung untuk mendapatkan satu kenikmatan dan pemandangan yang indah sehingga kita bisa melihat indahnya lautan dan indahnya alam semesta ini. Nah, dari mana itu kita dapatkan? Dari kita mampu untuk mendaki. Mendaki yang sukar. Yang sukar itu berarti banyak alang-alang, banyak rerumputan, banyak ranting-ranting atau banyak pohon yang harus kita lalui. Udah mendaki lagi sukar. Nah, di situ ketika kita sudah mampu untuk melewati hal ini, maka ketika kita sudah sampai di puncak, di sini akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya juga termasuk pendaki dan saya biasanya naik gunung setiap bulan. Setiap bulan sekali itu saya naik gunung. Dan yang saya ambil hikmah di situ, biasanya kalau dalam mendaki itu kan lelah-lelah dulu tuh. Kenapa? Bawa barang, bawa alat-alat, bawa bahan-bahan atau banyaklah semacamnya. Ada gitar juga, ada hammock, ada tenda dan sebagainya. Di situ artinya di sini kita bersusah payah di sini. Ini susah payah. Sampailah di satu tujuan, baru di sini kita bisa bangun tenda, bisa menikmati pemandangan, sambil nyanyi, sambil ngopi, sambil kumpul-kumpul bersama saudara-saudara yang lainnya. Sehingganya di sinilah yang disebut sebagai kesulitan. Maka ini yang dinamakan mendaki lagi sukar. Nah, ketika kita mampu untuk melewati yang mendaki lagi sukar ini, maka yang kita dapatkan adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Gitu teman-teman. Nah, oke. Misal di sini kita akan buat yang namanya tujuan atau apapun yang kita harapkan. Contoh, kita mengharapkan satu doa dan kita mengharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu untuk berdoa dengan satu keinginan. Nah, apapun bentuknya. Contoh, saya akan ambil contohnya itu dari keinginan yang saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waktu itu saya berdoa yaitu tentang, saya berikan contoh ya, example-nya satu, tentang konsep, ya Allah, jadikanlah aku pribadi yang bertawakal kepadamu, pribadi yang berserah, pribadi yang mampu untuk menerima apapun yang kau berikan kepadaku. Nah, di sini ya, pribadi yang tawakal. Tawakal itu artinya berserah, pasrah, dan ikhlas. Oke. Nih. Nah, saya waktu itu berdoa untuk menjadi pribadi yang berserah, pasrah, dan ikhlas. Nah, ini disebut sebagai tujuan. Tujuan di mana kita harus bisa mengaplikasikan ini. Ini pengalaman dari saya pribadi, bahwa ketika saya waktu itu berdoa, ya Allah, jadikan aku pribadi yang berserah, jadikan aku pribadi yang pasrah, dan jadikan aku pribadi yang ikhlas terhadap menjalani kehidupan ini. Nah, ini yang pertama. Diuji sama Allah. Ujiannya adalah, waktu itu saya berdoa ini langsung diuji sekaligus. Itu kan kemarin juga abis nanjak gunung tuh, nama gunungnya tuh GM. Ya, GM itu nggak tahu saya juga apa itu singkatannya. Ketika nanjak gunung itu ternyata dari sang ketua yang mengkoordinasi lapangan situ, korlapnya, koordinasi lapangan situ, itu ada agenda untuk memerintahkan kepada peserta agar dapat mengisi di setiap titik-titik yang sudah ditempatkan untuk diam di tempat selama 1,5 jam. Nah, kebetulan memang gunung itu gunung yang gunung yang lumayan cukup seram, gunung yang cukup banyak
banyak dikatakan pembunuhan, banyak yang bunuh diri, ada yang kepleset mati dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita lihat itu bahwa program yang diberikan kepada korlap itu ternyata saya ditaruh di titik yang memang tempat yang saya takuti. Contohnya di mana tempat yang saya takuti itu? Saya ditaruh di dekat bambu-bambu untuk diam selama 1 jam, teman-teman semua. Jadi saya di situ diperintahkan untuk diam selama 1 jam. Ternyata di situ juga korlapnya itu memerintahkan kepada saya bagaimana kita tuh ketika sendirian, mampu nggak kita berserah, mampu nggak kita tawakal. Entah kenapa ini kebetulan atau bukan, pada intinya Tuhan itu memberikan skenario kepada kita tentang harapan doa yang kita panjatkan kepada Dia, sehingga dites lah kita itu, diuji lah kita itu, mampu nggak kamu sampai sini. Ujiannya apa? Di sini. Ini kan kita lagi susah payah. Di sini ujiannya adalah rasa takut, ya kan, was-was, terus gelisah. Terus apa lagi? Rasa takut, was-was, gelisah. Yang mana ini kalau kita lewati maka kita akan mendapatkan ini kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita tidak duga gitu. Nah ini, di sini saya diuji di kebun ya, di gunung. Ini serius demi Allah. Saya di gunung itu dekat pohon gede, pohon besar. Di mana situ saya ditinggal sendirian selama 1,5 jam. Memang itu program yang koordinasi lapangan. Mungkin ini juga akibat doa saya juga, karena doa ini udah lama banget. Ya Allah, jadikan aku pribadi yang pasrah, berserah dan ikhlas menjalani kehidupan ini. Nah, ketika di situ saya dibiarkan di gunung tuh sendirian, teman-teman. Saya memang ada rasa takut sangat luar biasa, takut yang mendalam. Tapi di sini kan saya sudah berdoa makna pasrah itu apa, ikhlas itu apa, menerima itu apa. Dan di situ akhirnya ketika saya mampu untuk melewati itu, saya diam, saya duduk, saya merenungi di tempat yang seram itu, dekat bambu, dekat pohon besar lagi. Ini sumpah di Allah, dekat pohon yang besar. Saya di situ diam, merenung, kemudian saya mencatat, membuat materi. Terus, oh ternyata ini yang dimaksud dengan Tuhan. Oh ini loh yang dimaksud dengan tawakal. Ini loh yang dimaksud dengan berserah diri. Bagaimana ketika dalam situasi genting, situasi yang buat kita was-was, situasi tempat yang kita buat gelisah, entah binatang apa, di situ kita diajarkan tentang maknanya berserah, pasrah dan ikhlas serta tawakal kepada Allah, gitu. Nah, terus tadi pagi juga rencana saya itu kan biasanya kalau di hari Senin, Rabu, Jumat sama Minggu itu saya ada program untuk olahraga setiap pagi. Itu setiap pagi saya biasa olahraga, baik jogging ataupun renang. Nah, kebetulan di pantai ini kan, di wilayah saya ini dekat wilayah pantai, jadi dekat lah sama pantai ini sekitar jaraknya 1 kilometer. Nah, biasanya kalau pagi itu rame. Kebetulan saya itu tadi pagi itu bangunnya kesiangan, jam 5:30 baru bangun. Nah, tetap saya menjalankan program saya untuk jogging di Puri Gading. Nah, jogging itu dapatlah jam 7, ketika di laut itu sepi banget. Kenapa? Jam 7 itu kan udah pada pulang, mereka paling jam 6:30 udah pulang. Ada satu orang udah naik pulang. Pas sampai sana saya ragu-ragu mau berenang. Kenapa? Karena kalau sendirian berenang itu ada rawan. Saya tuh was-was juga di situ. Ada rasa takut juga, ada gelisah juga. Takutnya ada ubur-ubur, takutnya ada sesuatu. Sehingga saya mentalitas dalam diri saya itu berkurang. Nah, di situ diuji juga saya sama Allah. Terus hati saya bilang, kamu kan berdoa, kata Allah. Kamu kan berdoa bahwa kamu itu pasrah, ikhlas, dan kamu percaya bahwa Tuhan itu bersama kita. Mana buktinya? Ini dibuktiin, dites sama Allah dengan takut, was-was, gelisah ini. Dengan apa? Dengan ke laut. Ke laut. Dites saya itu ke laut. Kamu sanggup nggak? Kamu berani nggak? Katanya kamu percaya bahwa Allah bersama kamu. Tuh dites sama Allah. Ketika di laut itu saya sendirian dan saya coba. Wah, iya juga. Saya buka baju, saya ngejebur. Oh, ini loh dinamakan sebagai tawakal. Ini loh dinamakan pasrah. Ini dinamakan sebagai ikhlas. Di situ hadir yang namanya kenikmatan dan kebahagiaan, teman-teman semua. Ini serius. Ingat ya, teman-teman. Jadi ketika kita menginginkan suatu harapan tertentu, maka kita akan diuji dengan harapan itu. Nah, yang kedua, example yang kedua, yaitu tentang sabar. Saya waktu itu minta menjadi orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah aku pribadi yang sabar. Pribadi yang suka memaafkan kepribadian orang lain dan kesalahan orang lain. Nah, ketika itu saya diuji juga sama Allah. Ujian ini, kepayahan ini dengan apa? Dengan orang-orang yang membenci saya, yang menghina saya, yang membuat diri saya itu sangklek dan tidak maju di situ. Sehingganya apa? Sehingganya saya di situ harus bersabar. Oh, ini mungkin jawaban dari doa-doa saya itu. Sebetulnya teman-teman semua, doa itu, apapun doa kita itu semuanya dikabulkan. Tapi boleh jadi dikabulkan dengan cara yang baik atau mungkin dengan cara yang kurang baik gitu. Pada intinya doa apapun yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu akan dikabulkan kepada kita. Itu pasti, cepat ataupun lambat. Nah, ketika saya meminta untuk sabar, ya Allah,
jadikan aku pribadi yang sabar ya Allah. Di situ malah saya diuji dengan orang-orang yang menghina saya, orang-orang yang tidak mendukung saya, orang-orang yang menghardik saya, orang-orang yang membuat diri saya marah. Oh, mungkin ini test case-nya. Sehingga ketika saya mampu untuk menyelesaikan ini, mampu bersabar, maka ini yang saya dapatkan. Di sini ada ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan di situ. Ya, kalau kita naik gunung itu ngeliat pemandangan tuh luar biasa. Apalagi kalau sambil ngopi, sambil nyanyi-nyanyi, rasanya luar biasa banget. Ini, teman-teman. Dan ada example yang ketiga, yaitu tentang apa nih? Oke. Saya waktu itu minta yang ketiga ini, X ya, masih X. Yang ketiga, ya Allah, berikanlah aku kemudahan rezeki. Nah, saya sering minta dan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah itu, ya Allah, berikanlah aku kemudahan rezeki, ya Allah. Mudahkan rezeki. Ingat ya teman-teman, di sini ada kalimat mudahkan rezeki. Ini biasa orang-orang yang sering doa itu biasa di sini. Problematika kehidupannya mereka rata-rata di finansial. Nah, kalau kita lihat bahwa waktu itu saya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kemudahan rezeki, malah sebaliknya, diuji sama Allah, dites case sama Allah itu, ujiannya di sini. Di tes case itu malah dibuat kita itu sulit. Malah berada di sini. Nah, kesulitan inilah yang menjadikan kita itu berada di sini. Di sebuah gunung, yang mana gunung itu... Ya. Kerja di mana? Kerja di mana? Di Baku. Ya. Nah, jadi sebuah gunung ini artinya yang mendaki lagi sukar. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan Bapak. Nah, yang mendaki lagi sukar, maka disitulah yang menyebabkan kita itu jatuh. Malah kan kita minta, ya Allah berikanlah kemudahan rezeki, malah sebaliknya. Malah disulitkan. Gunanya apa? Ternyata di situ rencana yang kita rencanakan itu lebih baik rencana Allah daripada apa yang kita rencanakan. Kenapa? Karena Allah mengetahui yang terbaik buat diri kita. Yang terbaik buat kepribadian kita. Nah, kalau saya ambil ibrah kalau saya lihat dari apa yang Allah lakukan kepada saya, maka di sini bahwa Allah itu sengaja untuk menjatuhkan itu agar kita tuh bangkit. Nah, kalau kita lihat orang yang mau lompat, maka dia harus menjatuhkan diri dulu, melakukan kakinya dulu gitu. Sama seperti roket ya. Kalau kita tuh ingin berlari gitu, maka kita harus mengundurkan kaki kita dulu. Nah, pemunduran itulah dimaksudkan untuk kamu lebih maju lebih cepat gitu. Sama kayak saya minta, ya Allah berikanlah aku rezeki. Malah sebaliknya, disulitkan. Gunanya apa? Gunanya untuk kamu tuh mampu berpikir, yang mana berpikir itu mampu menghasilkan ide, yang mana ide itu bisa membuat diri kamu lebih maju yang secara signifikan. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu test case yang Allah berikan kepada kita bahwa kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus ada ujiannya dulu. Maka perhatikan teman-teman, kehidupan atau realita yang saat ini kita jalani itu barangkali akibat dari doa-doa kita yang kita panjatkan. Biasanya seperti itu. Apapun itu. Jadi, apapun masalah kita yang berada di dalam ketakutan, was-was, gelisah, ketidaktenangan, perhatikan barangkali itu adalah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, sehingganya kita tidak bisa untuk menyalahkan, wah ini karena Tuhan, ini karena Allah, ini karena Dia, tidak bisa. Boleh jadi itu karena doa-doa kita atau akibat dari yang kita lakukan itu. Boleh jadi seperti itu. Maka kita tuh sering memperhatikan akibat-akibat apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini sebabnya apa nih? Kenapa nih? Kok bisa seperti ini? Kok bisa jadi gini? Nah, itu bisa kita jelaskan. Ya, teman-teman, coba perhatikan, coba kita pikirkan. Barangkali kehidupan kita saat ini adalah akibat yang kita lakukan di masa yang akan datang. Tonton juga video saya yang tentang sebab akibat. Tonton juga video saya tentang apa ya? Ya, pokoknya ada di situ. Nah, mungkin ini teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya Teddy Aliansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.